Hai penonton podcast RRI Wamena, kali ini hadir lagi ya, mari tong bicara di Honai. Podcast kali ini bersama Kakak Sarah Arwakon yang mempunyai Kasumasa Aksesoris Wamena. Dan ini juga tidak lain lagi ya, ini juga tidak beda ataupun sudah sering didengar, terlebih khusus di Provinsi Papua Pegunungan. Kakak Sarah Arwakon ini juga sudah terkenal, asik. Sudah banyak dikenal banyak orang dengan fashionable-nya yang sudah sering dipanggil setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, terlebih khusus di Kabupaten Jayawijaya. Bahkan modeling dari Kakak Sarah ini sudah mendunia. Oke, langsung saja kita perkenalkan. Hai Kakak Sarah. Hai Adek Tanti. Bagaimana kabarnya nih? Puji Tuhan. Walaupun ada sedikit-sedikit ini, tapi tetap semangat. Tetap semangat ya. Oke. Ya, untuk sampai saat ini di Wamena, Kakak Sarah bagaimana nih? Aman-aman aja kah? Aman-aman. Berharap lebih aman lagi. Lebih aman lagi supaya ya. Giat-giat mau UMKM, mau fashion dan semuanya bisa lancar ya. Kalau Wamena aman. Tapi memang Kakak Sarah ini, penonton, Kakak Sarah ini memang susah sekali dicari loh sebenarnya karena kesibukannya. Iya kah? Sering menyibukkan diri. Sering menyibukkan diri. Ya tapi kan memang banyak sekali ya kesibukan untuk hari ini ya. Ya banyak sih. Sebelum kesini saya habis dandan anak-anak sekolah. Ada fashion hari ini. Ada fashion? Ya. Boleh dijelaskan fashion apa ini untuk hari ini? Lomba ini sudah 2 kali ya dibuat oleh Dinas Pendidikan. Ya. Tahun lalu dan tahun ini. Tema mereka hari ini tuh batik. Jadi di mix. Di mix kebudayaan Wamena. Ya. Oke. Iya. Kakak Sarah Arwakon yang mempunyai Kasumasa Aksesoris Wamena. Kenapa sih punya ide untuk membuat UMKM Kasumasa Aksesoris ini? Oke. Jadi berangkat dari saya Labewa. Iya. Saya selalu bangga menggunakan gelang, cincin yang banyak di jari. Saat saya kecil dulu ya. Jadi kitong di Wamena saja tetap tangan ini full pada saat itu ya, tangan full, jari, cincin-cincin Wamena ini full. Jadi pada saat itu saya berpikir, aduh, hanya sebagai gelang sama cincin saja kah? Dari situ banyak ide-ide kreatif. Ya, ide-ide itu mulai muncul seperti itu. Itu umur berapa sih Kak waktu itu? Jadi waktu itu saya SMA ya. Itu sekitar tahun 98. 98? Iya. Ya. Tahun 98 itu. Karena kebetulan mama saya tuh orangnya kreatif. Segala macam mau dikerjakan, akhirnya saya ikut-ikut sama mama. Seperti begitu. Jadi dari situ sudah mulai untuk membuat aksesoris ini. Tapi ada cerita lucu nih Dek. Apa itu? Pada zaman itu kan tahulah kita terbatas dengan segala macam bahan baku. Jadi saya punya cerita lucu itu waktu kecil sering makan jajan, tetapi dalam jajanan itu ada hadiah anting. Oh iya, kan biasanya begitu. Ya, waktu kita kecil kan seperti begitu Dek. Jadi pada saat itu sama kan? Ada dapat itu anting. Saya masih ingat sekali, saya tidak pernah lupa, anting bulat warna ungu. Saya pikir dari situ, dan saya mulai lihat di jari, mulai lihat di tangan. Ini kalau saya jadikan aksesoris ini seru nih. Ya. Jadi sudah, mulailah saya ke dapur, ambil mama punya tang, langsung saya ganti. Saya ganti baru saya lihat begini, wih ini bagus ini. Saya bisa dapat uang ini. Memang mulai dari kecil sudah ada bisnis. Iya. Dunia di diri sendiri ya. Iya, karena memang mama ya, karena mama tuh ketong kecil mama suka bikin kue, akhirnya kita yang harus jualan, bikin keripik. Walaupun saya ini suka malu ya. Malu karena maksudnya saya tuh orangnya tomboy dan segala macam, terus masa sih saya harus jualan kayak begitu. Mental bisnis sudah dari keluarga. Seperti begitu. Iya. Memang dulu itu susah ya kehidupan atau gimana? Iya sih Dek.
sebenarnya kalau kehidupannya dulu tuh lebih menyenangkan Ya. dibanding dengan yang sekarang ya. Sekarang. Memang dulu kita serba kekurangan, mungkin tidak secanggih sekarang, tapi kondisi Wamena pada saat itu tuh kita mau jalan sampai malam jam berapa, aman-aman saya sampai di rumah. Wow, ingin sekali dengan kota seperti itu dulu ya. Sangat merindukan masa-masa itu. Ingin kembali ke tempat itu. Pernah tidak Dek, kalau di zamannya kakak dulu pernah dapat barang yang jatuh di jalan? Iya. Kita masih ketemu di jalan. Orang punya barang. Waktu itu kalau yang saya lihat di depan rumah saya waktu itu kompleks itu kalung. Ada kalung yang jatuh. Budaya di sini dulu kan ada barang yang jatuh pasti mereka akan tancap kayu dan taruh barang itu di situ. Ya, itu saya masih dapat. Itu budaya itu ada dulu. Dulu. Waktu kecil ya. Iya. Jadi orang punya barang yang jatuh, yang punya dia tahu dia akan datang dan kembali ke situ. Sepanjang jalan yang dia lihat dia akan kembali, dia akan ketemu dia punya barang. Jadi Wamena dulu seindah itu. Senyaman itu. Senyaman itu. Wow. Jadi memang kreativitas kita dan juga kenyamanan kita juga ada saat itu ya. Tidak seperti sekarang ya kakak. Aduh, sekarang terlalu bikin takut. Oke, Kakak Sarah kembali untuk membuat aksesoris ini. Kan biasanya nih di kota Wamena seperti kakak-kakak yang lain, mereka berpikir untuk jadi PNS. Benar. Untuk kerja di pemerintahan dan lain sebagainya. Masuk ke politik lah. Kenapa pikiran kakak bisa sampai membuat UMKM? Oke, thank you. Saya cinta sekali dengan pertanyaan ini. Jadi itu berangkat kembali. Saya bersyukur saya punya mama yang hebat, mama yang luar biasa, dan kreativitasnya itu lebih banyak menurun ke saya. Ya. Walaupun dulu saya suka bermain, tetapi kalau jam saya punya mama mau buat kue atau kreativitas, saya akan tinggalkan semua itu dan saya akan bermain. Lebih fokus. Jadi berangkat seperti tadi yang saya awal dari itu, saya cinta dengan produk-produk lokal di sini. Akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya bisa jadikan hal yang saya pakai itu bisa jadikan uang dan bisa menolong orang lain. Ya. Seperti begitu. Oh, berarti ini tidak segampang membalikkan telapak tangan ya. Benar sekali. Untuk membangun Kasumasa Aksesoris Wamena ini. Tidak segampang itu. Membutuhkan waktu yang lama untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Iya. Untuk saya punya brand ya, memang sangat lama sekali dari seperti yang tadi, dari hal yang tidak punya sampai kita bisa dapat dari bahan-bahan, terutama bahan baku ya. Seperti begitu. Sudah berapa tahun Kak? Selama itu mungkin saya lebih fokusnya itu mulai dari 2011. Oke. Itu saya mulai fokus tuh di situ. 2011. Iya. Sebelumnya hanya sudahlah bikin, ada yang mau pakai, kadang saya kasih pakai ini saya yang buat kayak begitu. Tapi mulai kesini 2011 saya mulai karena pada saat itu kan sudah ada HP, sudah ada media sosial dan akhirnya saya bisa punya akses untuk dapat bahan baku. Jadi memang dari awal memang serius ini. Iya. Tidak ada coba-coba dulu. Coba-coba tuh mungkin yang lalu-lalu tuh sebelum ada media sosial kayak begitu. Selebihnya kesini sudah serius lah. Walaupun mungkin saya pernah juga ditipu saat belanja online, tapi itulah tidak mematahkan saya punya semangat. Oh iya, perlu ini diinfokan juga untuk penonton, karena bukan hanya Kakak Sarah ya yang merasakan hal seperti itu. Boleh dijelaskan Kak, kenapa bisa ditipu? Apa yang harus kita lakukan supaya tidak bisa ditipu? Jadi kalau saya waktu itu mungkin karena kita baru tersentuh dengan media sosial ya. Kita di Wamena saya ingat kalau tidak salah waktu itu saya masih honor. Itu di tempat kami ada baru dipasang jaringan. Jadi kami bisa akses internet dari kantor kayak begitu. Jadi dari situ saya mulai penasaran. Saya mau kembangkan saya punya usaha ini bagaimana caranya. Jadi saya numpang pakai itu jasa internet itu. Akhirnya dapat beberapa media sosial yang menjual produk-produk itu.
karena mungkin sangat butuh sekali, saya tidak pikir segala macam. Pada saat itu saya tidak pikir nanti saya dapat cepat. Ya, sangat polos. Dan karena memang itu kebutuhan produk bahan baku itu sangat besar pada saat itu. Jadi memang sudahlah, coba dulu. Akhirnya ya ada dapat tipu, barang tidak pernah sampai. Tapi puji Tuhan, berikutnya saya mulai dari yang kecil, saya coba lagi setiap barang satu sampai, saya coba lagi dengan harga yang tidak besar. Dari situ sampai 3 kali ya sudah, saya yakin saya bisa percaya orang ini. Media sosialnya bisa dipercaya. Kalau yang sekarang saya lebih ke, biasa saya cek, kadang kalau ada di Instagram, saya cek dia punya follower, kadang di produk-produknya saya suka cek komen-komen, biar tidak kena tipu lagi kayak yang lalu. Iya, biasanya saat itu pasti kakak terpuruk ya? Iya. Putus asa ya? Iya. Karena modal belum seberapa ya, baru tiba-tiba kayak begitu. Langsung kayak begitu ya? Oke, boleh disampaikan kepada pelaku UMKM. Kan ada ini, biasanya itu kadang ada, kadang tidak, yang akhirnya produk-produk mereka itu tidak dikenal, seperti itu. Ya, bisa disampaikan jadi tips juga untuk mereka supaya para pelaku UMKM ini mengerti bagaimana cara bangkit dari keterpurukan. Iya, jadi yang pasti semangat dulu ya. Semangat itu harus utama. Yang lain-lain bisa ikut dari belakang. Jadi pada saat itu akhirnya saya harus kumpul uang lagi ya untuk bisa ini. Karena saya punya semangat yang besar, akhirnya sudahlah, saya harus bangkit. Saya harus ciptakan produk yang bisa disukai sama konsumen ya. Pada saat itu. Tapi tidak segampang itu ya, pada waktu itu tidak segampang yang sekarang, karena sekarang semua orang sudah tersentuh dengan media sosial. Kalau dulu kan saya yang punya belum tentu yang lain punya. Jadi mungkin lebih ke untuk menjual produk pada saat itu mungkin lebih ke keluarga, atau kadang ada kayak dulu ya mama bos-bos lah. Mama ini saya punya karya, mama pakai. Akhirnya kalau mungkin pada saat itu kita punya mama yang pejabat, enaknya tuh mereka bayar langsung, terus mereka promosi. Jadi akhirnya dari mulut ke mulut mereka kenal. Akhirnya saya punya produk bisa ya dikenal lah pada saat itu, walaupun tidak seperti sekarang karena hanya satu-satu. Kadang ya harus kasih gratis. Kadang harus kasih gratis karena kita mau orang kenal dulu. Karena saat mereka pakai, orang tanya kan dari mulut ke mulut, itu sudah pasti ya, karena itu. Jadi untuk mengangkat kita punya brand itu jangan tanggung-tanggung. Kita harus berani kasih kenal kita punya produk. Salah satunya tadi yang gratis. Berani, berjuang, pengorbanan. Ya, itu sudah. Ya, memang. Ibaratkan nih Kak, adakah tidak yang Kakak ingat selama menggeluti UMKM ini? Apa yang benar-benar Kakak ingat yang bisa membangkitkan Kakak saat itu di aksesoris, di Kasumasa Aksesoris ini? Mungkin pada saat itu ada saya punya tante, dia adalah salah satu istri pejabat di Wamena, yang sangat support sekali. Kalau orang tua mungkin tidak, mereka sangat support, tapi saya punya tante ini dia support sekali. Pada saat itu kami ada acara adat, saya tampil dengan saya punya aksesoris. Begitu lewat, kakak cantik, harus kayak begitu. Dalam hati, ini mama ini dia kasih semangat saya ini pasti. Karena di keluarga dia selalu support. Jadi saya bilang, mama ini kasih semangat saya tahu ini sumber rezeki ada di sini. Jadi puji Tuhan pada saat itu setelah acara selesai, kakak tolong siapkan mama anting kah. Jadi saya bilang, mama tidak bayar pun saya kasih. Mama tidak bayar pun saya kasih karena saya mau orang tua saya punya produk. Karena tapi tahu mungkin ya dia akan mempromosikan itu. Tapi di balik itu saya harus beli ciki yang banyak pada saat itu. Beli ciki-ciki banyak, saya kumpul anak-anak kompleks, adik-adik di kompleks. Silahkan makan cikinya, hadiahnya, antingnya buat saya.
Itu yang memang saya tidak pernah bisa lupa. Jadi untuk memenuhi permintaan saya punya tante ini, saya harus beli ciki. Iya. Adik-adik mereka habiskan cikinya, hadiahnya antingnya dikasih ke saya. Itu yang saya pakai buat anting dan saya kasih ke sana. Pada saat itu saya kasih ke sana itu sekitar 6 anting. Itu saya dikasih 50.000 satu anting. Wow. Sampai saya pikir begini, mama salah kasih uang. Ini terlalu banyak. Jadi saya berpikir 6 itu sudah 50.000 sudah besar. Ya, sudah pada besar zaman itu ya. Tapi saya dikasih 50.000. Jadi saya punya uang banyak. Pada saat itu saya berpikir begitu, saya uang banyak. Langsung dari situ semakin terbuka. Kalau saya bikin banyak, ini berarti saya uang lebih banyak lagi. Kayak begitu. Jadi memang itu cerita yang saya tidak pernah bisa lupa dan selalu. Itu menjadi penyemangat untuk diri pastinya. Wow. Jadi di zaman itu saya bisa pegang uang sebesar itu tuh, itu sesuatu sekali ya. Baru itu dari hasil keringatnya saya sendiri. Karena harus pergi ke kios beli ciki, harus kumpul anak-anak kompleks, kalian makan ini, hadiahnya kasih ke saya. Oke, ini kan ada Kasumasa aksesoris. Kasumasa ini artinya apa sih? Oke, kebetulan bapak mama saya orang Biak. Ya. Jadi kalau Kasumasa dalam bahasa Biak itu terima kasih. Ya. Terima kasih. Kasumasa. Iya. Jadi nama ini juga dikasih sama almarhum bapak saya. Oh, udah almarhum. Iya. Sorry. Katanya bapak? Iya. Sarah, nama ini akan jadi berkat untuk kau. Sorry. Jadi begitu. Jadi harus pakai nama ini. Jadi begitu. Kasih, jelaskan begitu. Satu penjelasan yang saya punya bapak bilang, kau pakai nama ini, dia punya arti terima kasih. Setiap hari kau akan selalu berterima kasih sama setiap orang yang datang di kau punya tempat, dan kau akan tahu artinya bersyukur itu seperti apa. Wow. Jadi harus pakai nama ini karena nama ini akan bawa berkat untuk kau punya usaha ke depan. Seperti begitu. Ya, kemungkinan besar almarhum bisa melihat dari atas sana apa yang bisa disampaikan karena saat ini sudah berhasil dengan nama Kasumasa aksesoris ini. I love you, Daddy. Thank you so much. I'm proud of you. Oke. Jadi Kasumasa ini dari awal sudah ada di tahun 2011. Iya, 2011 ya. Itu pada saat itu saya buka, ada satu usaha juga yang saya buka dan memang pakai nama Kasumasa. Jadi semua usaha yang saya pakai, saya coba pakai Kasumasa. Jadi saya ingin di Wamena ini pada saat itu begitu orang menyebut Kasumasa, mereka tahu itu saya, Sarah Arwakon, seperti begitu. Jadi waktu berkembang di tahun berapa ini, Kak? Jadi waktu itu saya mulai dari rumah ya, Dek. Jadi mulai kumpul-kumpul sedikit-sedikit. Saya bilang, masa yang lain bisa, saya tidak bisa. Jadi saya punya tokonya itu pada saat itu Facebook. Facebook jadi toko saya. Jadi mulai kumpul sedikit-sedikit. Ada modal, sudahlah saya coba dengan sewa ruko. Sewa ruko. Jadi saya 2011 itu memang sudah mulai itu di rumah. Kemudian saya masuk ke ruko itu waktu 2018 kalau saya tidak salah, mulai sewa ruko. Cuman di situ campur-campur lah semua di dalam. Jadi saya di ruko itu saya mulai dengan kafe, tapi di pojok selalu ada pojok UMKM ya. Jadi di pojok itu saya mulai susun tuh anting-anting, kalung semua. Tapi puji Tuhan memang sudah banyak yang kenal, banyak yang belanja online seperti itu. Kemudian pas pandemi itu memang saya banting setir betul-betul. Langsung drop sekali ya, karena memang banyak usaha-usaha saat itu memang harus mulai dari nol lagi. Jadi akhirnya pas setelah pandemi itu saya langsung ambil keputusan, sudahlah kafe saya tutup. Saat saya bangkit kembali, saya mulai dengan aksesoris saja. Saya ingin fokus karena memang pada saat saya di ruko ada beberapa usaha sekali yang saya jalankan. Baru saya sendiri harus, kalau ada tim yang bantu pasti bisa. Akhirnya dari situ beberapa teman juga bilang ke saya, ayo fokus besarkan satu dulu baru sibuk yang lain lagi. Oh ya sudah. Jadi pasca pandemi ya sudahlah.
Saya langsung benar-benar fokus di aksesoris. Iya, jadi ini memang terkenal selesai pandemi. Tidak. Dari 2011 itu sudah. Karena mulai. saya pakai media sosial. Ya. Jadi sudah dikenal dari situ. Ya. Untuk Kasumasa aksesoris ini di mana-mana saja yang sudah dipakai nih, Kak? Apanya nih? Semuanya aksesorisnya dengan yang dijual di Kasumasa. Oke. Kalau di Kasumasa nih saya berusaha, kalau untuk di Wamena sini ya, Dek. Ya. Ada beberapa tempat yang saya memang sengaja minta ke mereka untuk saya bisa pajang saya punya produk. Oke. Jadi kalau di Wamena sini di Balimpilamo, di toko Balimpilamo punya ada, terus di Hotel Grand Balim. Wow. Kemudian di yang sekarang di bandara ya. Yeah. Kalau di bandara ada 3 tempat. Yang pertama di luar, luar saya ada titip juga. Di dalam long bandara ada juga dengan yang saya kelola sendiri. Ya, di selain dari kelola sendiri ya. Itu kalau di Wamena. Kalau di Jayapura kemarin baru masuk lagi di kehutanan ya, gerai kehutanan, galeri kehutanan yang jual aksesoris. Ya. Di situ ada kebetulan saya kenal dan ownernya, jadi saya berusaha masuk ke situ. Lagi di punyanya Perindak Provinsi Papua. Ya. Galeri mereka juga ada. Mereka juga. Kalau di Jakarta juga sudah ada ya, di Jakarta. Wow. Di Yogwa di Batu Ceper. Di situ ada juga aksesoris dari Kasumasa yang sengaja kebetulan kenal dengan ownernya. Akhirnya coba kepak sayap sampai ke sana dan berarti, puji Tuhan lancar. Sebanyak channel ini ceritanya. Puji Tuhan, banyak orang baik. Banyak orang baik yang mau membantu. Ya berawal dari mungkin mereka lihat kita pakai aksesoris saja sih, Dek. Pada saat itu, ide antingnya bagus. Saya langsung lepas, Kak, sisa ini terakhir saya bersih-bersih. Kalau Kakak berkenan, boleh dipakai. Itu cerita di Yogwa, Batu Ceper, Jakarta. Pengorbanan berguna sekali ya. Akhirnya puji Tuhan sampai sekarang titip di sana dan ya lancar lah. Sudah lancar ya. Oke, untuk memenuhi kebutuhan ini, bagaimana caranya membagi waktu nih, Kak? Itu dia. Itu yang saya juga kadang sampai sekarang masih bingung ya. Karena untuk dapat karyawan yang satu server dengan saya susah. Wow. Dan yang sekarang yang satu server dengan saya itu adik. Adik. Pokoknya yang apa yang saya buat semua dia bisa. Jadi sudah beberapa saya sudah rekrut banyak sekali. Tapi mungkin mereka hati bukan di situ. Jadi sampai sekarang yang ini hanya satu orang saya punya adik. Itu yang masih bertahan sampai sekarang. Walaupun kadang memang betul kami kewalahan ya dengan pesanan. Memenuhi kebutuhan. Iya, kebutuhan fashion untuk semua di Papua nih saya bikin dong kepala sakit. Tapi itu sudah kadang puji Tuhan kadang ada adik-adik yang mau belajar, sudah saya bisa arahkan mereka, mungkin mereka bantu hal-hal yang ini saja, tidak semua karena memang tidak semua orang bisa seperti begitu. Jadi ya pintar-pintar bagi waktu saja, waktu luang di rumah tuh mungkin lebih banyak habis di anak sambil temani cerita sambil jalan kerjanya, kayak begitu deh. Jadi saya berharap berharap tuh kalau kitong adik-adik orang yang kreatif, mari bergabung dengan kakak kitong. Wow. Pasti bisa. Peluang juga ini ya. Peluang bisnis juga. Kan sambil belajar pasti ke depan ada dong bisa mandiri toh. Itu yang saya mau seperti begitu. Kenapa kakak pilih aksesoris? Terlebih ini aksesorisnya ini lebih identik dengan budaya-budaya lokal. Ya, berangkat yang tadi saya di awal tuh Dek, sebagai anak Wamena kita selalu sombong dan tempuh aksesoris yang ada di sini. Seperti begitu. Jadi memang tidak ada pilihan lain. Saya kadang saya punya keluarga suka bilang begini. Adakah di dalam tempat usahamu dari budaya bapak mamamu? Jadi saya langsung bilang maaf. Saya lebih mengangkat saya punya budaya tempat lahir saya karena saya lahir dan saya besar dengan budaya itu. Tapi memang
aksesoris dengan segala macamnya yang dijual di Kasumasa Lebih tidak ada ke dari Biak atau? Satu-satu sih Dek. Tapi Palingan memang lebih identik dengan lebih budaya, identik ya? dengan budaya Wamena seperti begitu. Oke, secinta apa sih kakak dengan budaya Wamena? Aduh. Saya bangga lahir sebagai anak Labewa ya, Iya. yang dilahirkan di Wamena. Saya senang dengan pengorbanan saya punya orang tua, meninggalkan zona nyaman, datang ke Wamena pada saat itu. Iya. Itu yang buat saya bangga. Saya punya orang tua bisa ada di sini dan saya bisa lahir di sini. Walaupun susah-susah pada zaman itu, tapi orang tua saya bisa hadir di sini dan akhirnya kami bisa lahir di sini. Dari situlah hari-hari hidup saya juga dengan saya punya kakak-kakak orang di lembah sini. Kami tinggal sama-sama di dalam satu rumah, makan di satu meja makan. Biasa dong bilang apa, di mana bumi dibijak situ langit dijunjung. Jadi itu sudah memang dari kecil kita sudah terbiasa dengan budaya di sini. Penggunaan noken sih itu sudah dari kecil pakai. Ke sekolah mungkin anak-anak lain dong pakai tas bagus. Mungkin menurut mereka bagus, tapi menurut saya, noken tuh bagus. Kita ke sekolah dengan itu. Noken. Jadi kesana kemarinya kami di dalam rumah pasti akan berbentur dengan budaya di sini karena saya punya kakak-kakak. Kadang pas kalau ada acara di rumah mereka menggunakan aksesoris. Akhirnya dari situ, memang sudah anak yang lahir besar di sini, saya harus cinta dengan budaya yang ada di sini. Jadi saya angkat lewat saya punya karya-karya. Selahir besar di sini, selahir besar di Wamena, berarti sudah banyak keluarga Wamena dong? Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Banyak. Karena itu tadi saya bilang Dek, di rumah itu kami punya rumah dulu. Ada satu kamar besar yang saya punya bapak siapkan untuk saya punya kakak-kakak mereka di sini. Ya. Dari saya punya bapak tua terus ke bapak, jadi memang hari-hari sama-sama. Wow. Jadi mereka juga memperkenalkan budaya. Jadi lebih banyak mungkin kita terkontaminasi dengan budaya di sini ya Dek. Karena hari-hari dan kakak-kakak dong di sini. Memang om-om mereka ada, dulu ada juga kegiatan Yospan, tapi itu kan sebentar saja. Begitu yang kesehariannya semua balik ke karena kembali ke awal. Ya. Back to basic ini. Ya. Jadi memang ibaratkan nih, kalau disuruh memilih nih, Wamena atau Biak? Saya pasti Wamena lah. Saya lahir dan besar di sini, cuaca dan segala macam tong terbiasa dan di sini. Dulu kalau kami pulang ke Biak paling lama hanya bisa 1 minggu. Ya. Selalu kami minta bapak mama kami mau pulang. Betul. Rasanya memang begitu ya. Jadi sampai om-om tuh kadang marah. Kami ini orang Biak. Kami mau bahas selalu tuh bapak dengan mama orang Biak. Ya. Kami orang Wamena. Jadi kami harus pulang kami punya tanda tumpah darah. Tapi memang nyata ya. Ya. Kalau kita pergi pulang ke kampung begitu, tidak betah di kampung betul kita kan. Betul sekali Ade, aduh. Kenapa ya? Itu lagi, mungkin karena itu sudah tong lahir di luar, mungkin bukan kita saja yang rasa, mungkin yang lain juga seperti begitu pasti ya. Yang lahir besar di luar, lu mau pulang kampung pasti hal yang sama mereka rasa. Iya. Semoga memang. Dan kita berharap juga kota Wamena ini sama kayak dulu-dulu, aman, nyaman dan damai. Itu sudah. Supaya rasa dan keinginannya kita untuk tetap di Wamena selalu ada. Ya. Harus kita kembalikan dan damai, nyaman, aman, indah. Itu harus kembali supaya tong mau berkarya, tong mau bikin apa saja aman-aman saja. Kita butuh yang lain-lain sih sekarang. Kita butuh itu saja. Iya. Kalau tentang budaya ini Kak, karena aksesorisnya Kakak juga mengangkat budaya. Ya, bisa disampaikan kepada penonton, anak-anak muda ataupun masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan yang saat ini sudah mulai tergerus oleh zaman dengan budaya, sudah mulai hilang budayanya. Boleh disampaikan? Oke. Halo adik-adik, anak-anak, teman-teman, zaman boleh berubah, boleh canggih, tapi identitasmu jangan pernah kau tinggalkan. Cintai kau punya budaya. Apa yang kami buat, mungkin menurut kami itu baik,
ada menurut yang lain juga baik, tapi ada yang mungkin bertentangan dengan kami. Tapi kami coba mempertahankan budaya itu mungkin dengan kita punya karya-karya seperti karya-karya ini ya, fashion ya. Noken kami rubah menjadi dress yang cantik. Ya. Kami rubah menjadi outer yang cantik dan berbagai aksesoris. Kami tidak merubah itu. Kami hanya merubah bentuknya. Dia bentuk asli itu masih tetap sama. Kita berharap itu lewat kita punya karya ini itu menjadi satu identitas. Jadi saat kita pakai, kita keluar kemanapun, begitu mereka lihat baju yang kita pakai mungkin dari bahan baku dari Noken seperti itu, mereka langsung tahu oh ini orang Papua, oh ini orang Wamena seperti begitu. Jadi fashion ini dia tidak serta merta hilangkan itu keaslian dari produk-produk yang kita pakai ini seperti begitu. Jadi mari kita tetap bangga dengan kita punya budaya. Kami mengangkat budaya juga lihat fashion seperti begitu. Jadi mari sama-sama kita gandeng tangan, tong satu supaya seperti yang Pak Bupati sampaikan buat kita dari Wamena untuk dunia. Jadi lewat kita punya karya-karya ini juga dari Wamena untuk dunia dan dunia bisa mengenal budaya Wamena itu seperti apa lewat kita punya karya-karya. Jadi tetap bangga jadi anak Wamena. Tetap cinta kita punya budaya. Wah. Iya, biasanya nih kan kalau Noken ini Kak. Iya. Kalau Noken, satu Noken ini bisa dihargai 100.000, ya. 200.000, bahkan 250.000 begitu. Ya. Kalaupun nanti ada Noken yang memang untuk bayar mas kawin ya paling 1 jutaan. Benar. Kalau contohnya nih dibuat jadi dress, itu jadi berapa Kak? Variasi ya Dek. Kadang kalau yang untuk orang dewasa, saya kalau di Kasumasa itu komplit. Untuk orang dewasa itu bisa sampai 3,5 juta. Ya. Kadang tergantung permintaan juga nih. Ya. Kalau ada yang minta sampai kayak lalu-lalu biasa buat ibu-ibu pejabat, ya mungkin beda. Kadang mereka mau berbeda dari yang lain. Jadi berbeda itu juga kita harus putar otak ya. Jadi kadang tidak semua sama. Jadi mungkin kalau di Kasumasa itu mulai dari 2,5 juta sampai 5 juta. Satu dress. Ya. The limited sudah edition ya. Dan itu sudah lengkap ya dengan dia punya aksesoris semua. Kadang-kadang saya di Kasumasa saya selalu mencoba untuk tanya ke yang mau pesan mau seperti apa. Walaupun bisa mungkin memilih model. Ya. Dengan bisa memilih warna juga. Kalau warna sih agak susah ya Dek. Kalau misalnya kita mau request warna tuh agak susah karena prosesnya. Proses Noken kan tidak. Kalau mereka teman-teman ini kalau mereka fokus hanya Noken saja mungkin bisa cepat. Tapi kan mereka sebagai ibu rumah tangga mereka harus berkebun. Waktu sisa bikin Noken. Jadi memang agak lama. Saya pernah beberapa kali minta request cuman itu. Dia prosesnya bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau yang mau, pernah ada yang mau, dia bersedia menunggu. Tapi memang warna dasar Noken ini memang hanya putih? Sebenarnya tidak sih Dek. Kalau kita di sini kan ada coklat muda, ada coklat tua, ada hitam. Tergantung dari pewarnaan juga. Kalau memang dia punya itu kan ada yang krem juga ya, putih. Mungkin lebih enaknya di krem ya. Lebih krem. Cuman mungkin pewarnaannya saja, kembali ke pewarnaan. Dan kalau di Kasumasa saya lebih mau, mungkin bukan cuma Kasumasa saja, kita semua lebih memilih yang pewarnaan alami. Karena saya pengalaman, itu di saya sendiri, untungnya tuh di saya. Pas saya pakai, Noken kena hujan, akhirnya baju semua. Oh iya, kena hujan itu warnanya keluar, ya. luntur toh. Jadi berarti lebih bagus pakai warna dasar aja ya. Kalau yang warna aslinya lebih bagus. Lebih bagus ya. Berapa sih Kak? Ini mau cicil ini. Apa nih? Kalau tergantung, ada pilihan juga ya Dek. Iya. Yang Noken bahan sintetis dengan yang asli. Yang asli berapa? Yang asli itu palingan tuh kalau komplit di saya tuh 5 jutaan. 5 juta. Itu komplit dengan anting, dengan semua. Anting, kalung, hiasan kepala, dengan dia punya tas. Rata-rata itu ya, karena kalau ibu-ibu kan biasa
Dek, jangan lupa tasnya ya. Oke lah. Gitu ya. Jadi sudah komplit Sudah komplit. Oke, kita masuk Kakak Sarah di Kasumasa Aksesoris Wamena. Apa saja sih yang dijual? Di sana anting, ada kalung. Tapi model Wamena semua ya? Ya, pokoknya bahan bakunya tuh dari sekan, dari kalung, Ya. sekan noken, terus anggrek, Ya. dari bahan anggrek. Pokoknya semua bahan-bahan yang Wamena ya. Alami ya. Ya, pokoknya yang berbau Wamena lah. Ya. Yang kita angkat. Jadi mulai dari anting, kalung, gelang, hiasan rambut, apa lagi ya? Tas-tas. Iya. Tas-tas kita coba hadirkan juga mulai dari yang kecil sampai yang besar. Pokoknya itu, yang sintetis maupun yang asli. Kemudian dress. Kalau di saya tuh sampai hijab pun saya punya. Hijab dari Noken? Hijab dari Noken. Keren kan? Makanya mungkin kita selalu berusaha mencoba untuk semua kalangan ya. Iya. Dengan makanya mungkin dari teman-teman yang kita yang Nasrani, yang Muslim juga harus ada. Kalau di saya maunya seperti begitu. Oke. Ini kita sudah menguliti Kakak Sarah Arwakon ini. Kasumasa Aksesoris yang ada di Wamena. Siapa sih yang tidak kenal sama Kakak Sarah di UMKM di Provinsi Papua Pegunungan? Namun kali ini kita akan suruh Kakak Sarah ini untuk menyampaikan kepada UMKM bagaimana sih caranya untuk mengembangkan UMKM. Silakan. Ya, terima kasih. Intinya kita senang berkarya, senang untuk punya pikiran yang baru. Jangan takut dibilang orang gila. Karena harus punya ide-ide gila ya. Kita harus punya ide-ide gila. Jangan pernah berhenti mencoba. Manfaatkan waktu untuk buat karya. Terus jangan pernah berhenti di situ. Jangan pernah merasa puas. Harus terus memotivasi diri untuk terus berkarya, terus update. Kalau saya sukanya kadang suka ikut tren-tren nasional bahkan internasional nih. Jadi ikuti di situ. Oh, ini yang terbaru. Kayak kemarin saya barusan dapat ide-ide ya dari situ. Jadi mungkin media sosial nih kita manfaatkan juga untuk kita punya karya, untuk update kita punya karya. Jadi pokoknya jangan pernah bosan untuk berkarya. Pakai ide-ide gila tuh kasih keluar, jangan ditahan-tahan. Karena ada yang mungkin menurut kita ini tidak, tapi menurut orang lain kita punya ide gila tuh itu sesuatu yang luar biasa. Seperti begitu. Jadi jangan pernah berhenti berkarya, terus berkarya. Iya, ada yang bisa memotivasi UMKM, Kakak, kata-kata apa yang bisa memotivasi mereka supaya lebih bangkit? Iya, saya mau UMKM Wamena tuh mandiri, itu yang utama. Mandiri. Segala sesuatu kita harus punya sendiri. Jadi kalau kita sudah mandiri itu luar biasa. Terus jangan pernah lupa kita bukan hanya punya usaha saja. Kita harus punya izin-izin juga. Oh iya. Dan izin ini yang selalu teman-teman menjadi penghalang ya. Iya, karena begini. Kadang teman-teman itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, maaf ya, ini maksudnya saya bicara karena pernah pengalaman seperti itu. Teman-teman tidak punya izin, akhirnya mereka ada yang kalau mereka pemerintah masih kasih waktu ya mereka masih bisa dapat. Jadi kadang mereka lupa dengan izin-izin. Jadi teman-teman UMKM silahkan berkarya, tapi jangan lupa kita punya keterikatan dengan pemerintah. Kita punya izin, kita punya badan usaha ya. Sekarang kan perseorangan juga ada. Itu hal-hal penting yang harus kita buat. Jangan pernah kita asik berkarya terus tong lupa. Kemudian ada lagi terkait dengan Kemenkum ya. Itu wajib sekali dipunya sama teman-teman UMKM. Jadi teman-teman yang punya brand itu wajib terdaftar nih Dek. Wajib terdaftar. Karena apa? Saya pengalaman. Saya belum terdaftar dan segala macam, saya diajak kerjasama. Saya tidak punya ini. Punya izin dan lain-lain. Akhirnya berhenti. Akhirnya saya tidak jadi diajak karena saya tidak punya. Seperti begitu. Jadi teman-teman UMKM jangan abaikan perizinan di pemerintah. Kita harus ke pihak pemerintah untuk mereka bantu kita untuk
kita punya izin, kita punya hak cipta dan segala macam bisa kita urus. Seperti begitu. Jadi jangan tong terlena dengan kita jualan asik, kita sudah dapat segala macam, tapi lupa dengan izin. Karena kalau dapat di posisi seperti itu, kasihan sekali kita yang rugi. Seperti begitu. Jadi teman-teman UMKM tetap semangat, terus berkarya, kita mandiri supaya apa? Teman-teman yang lain lagi dong lihat, kita bisa jadi apa? Bisa memotivasi teman-teman yang lainnya, karena itu yang terjadi di Wamena. Dulu saya sendiri yang buat anting, tetapi sekarang sudah banyak sekali. Jadi berharap apa yang kita buat ini dibuat juga sama teman-teman yang lain. Jadi ya kita jadi berkat lah untuk orang lain, seperti begitu. Oh iya, sebelum kita masuk di closing statement ini, biasanya nih kalau pas UMKM ini ada, kakak biasanya satu hari dapat berapa? Puji Tuhan, kadang itu kalau lagi sepi-sepinya tuh kadang bisa 700, 800 ribu. Tapi kalau rame-rame, puji Tuhan, bisa 2 juta, 3 juta itu satu sudah. Hari? Iya. Omset yang paling banyak selama Kasumasa Aksesoris Wamena ini berdiri? Sebenarnya banyak nih. Puji Tuhan mungkin waktu itu saya punya pesanan yang paling banyak ya. Waktu itu kebetulan ada ibu-ibu menteri yang kunjungan ibu menteri ke Wamena, dan mereka menjadi berkat untuk saya. Mereka pesan sekitar 50 pieces selendang noken. Mungkin seperti itu yang saya terima langsung. Itu salah satu ya dari beberapa yang besar. Jadi 60 pieces. Rupiahnya? Silahkan dikali 3, kali 5, kali 50 dikali 6, 600 ribu, seperti begitu. Itu satu hari ya? Iya, itu dalam satu hari itu ada beberapa sekali, tapi itu mungkin yang paling besar itu dalam satu hari. Puji Tuhan, kehadiran mereka jadi berkat buat kita. Boleh dong dikasih tahu biar UMKM ini ternyata menjanjikan. Jadi untuk pemula-pemula boleh bangkit dari keterpurukan lah. Iya, jadi yang pasti itu kita harus pintar-pintar baca peluang. Kayak tadi yang saya bilang, kita update itu penting sekali. Yang fashion yang lagi model di dunia seperti apa, di Indonesia seperti apa. Karena orang yang datang ke Wamena bukan cuma 1-2 seperti begitu. Banyak yang datang. Jadi berharap update itu sangat penting buat teman-teman UMKM, terus menciptakan ide baru. Karena begini, kayak di saya sudah ciptakan banyak hal. Saya berharap teman-teman yang lain jangan cuma tiru apa yang saya buat, tapi kalau boleh bikin yang baru lagi. Iya. Oh iya, betul. Bikin kreasi sendiri yang terbaru lagi. Karena apa? Saya selalu bilang kalau banyak karya baru itu menambah koleksi Wamena, bukan koleksi fashion di Wamena, seperti begitu. Jadi terus berkarya, ide-ide gila tuh kasih keluar, jangan tahan-tahan. Kamu rugi kalau kamu tahan-tahan. Supaya menambah itu koleksi mungkin anting atau kalung yang ada di kota Wamena ini, seperti begitu. Jadi jangan sama terus, ayo buat beda lah. Buat beda ya. Menambah. Oke, sebelum kita tutup podcast kali ini, mari tong bicara di Honai. Ayo closing statement Kakak Sarah Arwakon, silakan. Ya, baik. UMKM ini dia ada dapur di rumah bisa menyala, seperti begitu. Jadi bapak-bapak tolong dukung ibu-ibu yang berjualan ya, yang punya UMKM ini tolong didukung mereka. Apa yang mereka buat, bapak-bapak dorang di rumah, anak-anak tolong dukung itu. Karena apa yang mereka kerjakan itu juga membantu dapur untuk tetap ada asap. Kemudian bapak-bapak dong di pemerintahan, mari kami masih membutuhkan uluran tangan dari bapak-bapak mereka. Tolong jangan hanya lewat, tapi mungkin lewat singgah dan lihat. Kalau boleh cerita-cerita. Bapak dong tidak harus belanja. Kalaupun ada berkat, Bapak dong sadong datang, Bapak dong bisa belanja. Tapi mungkin satu hal yang penting, Bapak dong duduk, Bapak Mama, dorong yang ada di pemerintahan, mari duduk cerita-cerita dengan kita punya pelaku-pelaku UMKM. Tanya dong punya kendala apa, ada yang bisa disupport, tolong support mereka.
Karena seperti apa yang Bapak Bupati sampaikan buat kita semua, apa yang kita buat dari Wamena untuk dunia. Jadi dari UMKM, dapur tetap bisa menyala, tetapi kami juga butuh support dari pemerintah untuk memberdayakan, untuk mungkin memberi ruang kepada pelaku-pelaku UMKM untuk bisa belajar, untuk bisa mengupdate ilmu-ilmu mereka. Mungkin di Wamena ini kalau boleh ada satu honai besar yang disiapkan untuk menampung UMKM, hasil-hasil dari UMKM yang ada di Kota Wamena. Itu kerinduan kami yang besar sekali. Pemerintah bisa mendukung itu. Supaya zaman canggih, mungkin tong duduk manis di rumah, tong tinggal store, kita punya hasil karya saja ke honai besar yang disiapkan untuk membantu proses penjualan, marketing dari kita punya UMKM. Mungkin seperti itu, Bapak dorang, kita rindu Kota Wamena yang aman, supaya segala kegiatan terkait UMKM semua bisa berjalan dengan baik. Betul. Wah. Oke, baik. Terima kasih Kakak Sarah Arwakon yang sudah hadir di podcast kali ini, podcast RRI Wamena. Mari tong bicara di Honai. Ya, pastinya di Honai kita berbicara pastinya ya. Dan saudara, itulah tadi ya telah kita ikuti bersama podcast bersama Kakak Sarah Arwakon, Kasumasa Aksesoris Wamena, yang saat ini sudah kita dengarkan bersama bagaimana kisahnya, bagaimana mengembangkan UMKM, apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk UMKM ini. Ya, untuk penonton yang saat ini menonton podcast Maritong Bicara di Honai, satu hal yang bisa kami tangkap dari Kakak Sarah, kita harus punya ilmu bisnis dimanapun kita berada. Dan jangan lupa untuk menunjukkan ide-ide gila untuk kreasi kita setiap saat di UMKM kita masing-masing. Dan akhirnya saya Tanti pamit undur diri. Dah.